Janji Tuhan adalah umat pilihan akan tinggal di surga bersama Tuhan. Tetapi mengapa setelah masa 1000 tahun kita akan ditempatkan di Yerusalem baru, bukan di surga? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk saudara Altino Kapoh yang bertanya. Alkitab memberikan beberapa istilah tentang tempat di mana umat Allah akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam Alkitab juga kadang-kadang ada satu hal yang digambarkan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang berbeda, tetapi artinya adalah sama. Contohnya, iman, lalu kemudian percaya, lalu kemudian bersandar pada Tuhan, lalu kemudian takut akan Allah. Ini adalah istilah-istilah yang menggambarkan hal yang sama, di mana seseorang betul-betul berharap dan hanya percaya kepada Tuhan, menerima firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupannya, dan terus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. Ya. Jadi kalau ada banyak istilah, kita tidak bisa mengatakan orang itu percaya tapi kok dia nggak punya iman. Padahal iman dan percaya adalah sama. Ya. Contohnya, orang itu takut akan Allah, tetapi kenapa ia tidak bersandar dan berharap pada Allah? Tidak bisa kita mempertentangkan dua istilah yang merujuk kepada satu hal yang sama. Demikian juga di dalam Alkitab ada beberapa istilah tentang tempat di mana umat Allah akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku telah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, kemana? Ke rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ, kemana? Ke rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di mana itu? Di rumah Bapakku, kamu pun berada. Jadi hidup kekal itu di mana? Menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di rumah Bapa. Di rumah Bapa. Pada waktu salah seorang pencuri di samping Yesus, di atas bukit Golgota, di atas salib, di bukit Golgota, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku bila mana engkau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Jadi Yesus katakan, hari ini aku berjanji, hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi mana yang kita mau pilih? Mau ke rumah Bapa atau mau ke Firdaus? Kita tidak bisa pilih. Karena rumah Bapa itulah Firdaus. Di dalam Wahyu 19 ayat 1 menyebutkan itu adalah sorga. Wahyu 21 ayat yang kedua mengatakan kota Yerusalem baru yang turun dari sorga setelah 1000 tahun itu. Ya, setelah 1000 tahun itu Yerusalem baru turun dari sorga seperti seorang yang berhias bagi pengantin yang berhias bagi mempelainya. Ya, dikatakan di sana tidak akan ada kematian, tidak akan ada air mata, tidak ada duka cita, dan kemah Allah akan ada di tengah-tengah umatnya. Gambarannya itu sungguh luar biasa di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Kenapa disebut Yerusalem baru?
Karena kitab Wahyu ini ditulis hanya kurang lebih 25-26 tahun setelah kota Yerusalem yang ada di Yerusalem di Yudea itu dihancurkan tahun 70. Jadi tidak ada lagi kota yang indah seperti yang pernah dibangun Yerusalem yang dahulu itu, saat itu, karena sudah dihancurkan oleh tentara Roma pada tahun 70. Pada tahun 70, kalau tidak salah oleh Jenderal Titus, tahun 70, hancur. Jadi pada waktu Wahyu ditulis, supaya lebih dekat kepada para pembacanya, bahwa akan ada Yerusalem yang baru. Dan ini beda dengan Yerusalem yang sudah dihancurkan itu. Dan gambarannya di sana disebutkan. Yang itu menunjuk kepada sorga. Bahkan di sana dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu adalah istilah yang lain juga. Kenapa menggunakan istilah Yerusalem? Karena ini adalah ibu kota Yehuda pada zaman Yesus, dan juga sebelum Yesus inilah ibu kota itu. Dan disinilah terdapat bait Allah itu. Dan di dalam bait Allah itulah terdapat peti perjanjian itu, yang merupakan sebuah tanda kehadiran Allah. Sebuah tanda kehadiran Allah. Sekarang setelah Yerusalem itu dihancurkan, hancur semua, maka tentu orang mau supaya bisa berada lagi, pembaca pada saat itu boleh berada lagi di Yerusalem yang baru sekarang. Makanya di dalam bacaan Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga mengatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta Allah, lihatlah kemah Allah. Ini menunjuk kepada tabernacle, ya, seperti kemah pertemuan pada zaman Musa, tabernacle itu, bait suci itu, bait Allah itu, di mana itu adalah lambang hadirat Allah. Dikatakan di sini, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini disebut dengan Yerusalem yang baru, oleh sebab hadirat Allah sangat nyata, bukan hanya dalam bentuk lambang peti perjanjian, tapi betul-betul Allah hadir dan nyata. Tuhan Yesus Kristus hadir dan nyata di tengah-tengah umat-umatnya yang diselamatkan, di dalam kerajaan sorga itu, di dalam rumah Bapa itu, dalam Firdaus itu, dalam Yerusalem baru itu, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu, yang Tuhan Allah sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi apakah ini mengikuti praktek-praktek orang kafir? Tidak. Kejadian 22 ayat 1 mengatakan Tuhan Allah menguji, mencoba Abraham, tapi Tuhan Allah tidak bermaksud untuk mengambil anak itu. Sebenarnya kata-kata di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua sangat menyentuh hati. Karena dikatakan dalam Kejadian 22, saya baca ayatnya, Kejadian 22 ayat yang kedua mengatakan, firman-Nya, firman Allah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi anak yang tunggal yang ia kasihi itu, saya jadi ingat bagaimana Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu diucapkan oleh Yesus kepada Nikodemus pada malam itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ada di sini gambaran yang menunjuk kepada pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak tunggal itu. Di dalam Kejadian 22, Ishak tidak jadi
dikorbankan. Ya. Karena Allah menunjuk kepada Abraham korban pengganti yang menggantikan Ishak pada saat itu. Ya, kita juga mempunyai korban pengganti. Kita tidak perlu dikorbankan karena dosa-dosa kita. Karena Yesus Kristuslah yang menggantikan kita, mengambil tempat kita di atas kayu salib, menggantikan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Itu yang terjadi. Jadi Alkitab tidak mengajarkan mengenai anak-anak menjadi tumbal di dalam ujian-ujian yang diberikan atau yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin ada cerita Ayub juga, ya, cerita Ayub, tapi itu bukan tumbal, ya, itu bukan tumbal, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi oleh karena maha tahunya Allah, kemahatauan Allah. Ia biarkan itu terjadi menimpa Ayub, ya. Dan Tuhan memberkati Ayub, dan bahkan ia lebih setia kepada Tuhan lagi. Baca semua 42 pasal cerita Ayub itu, maka kita akan mengerti sedikitnya bagaimana Tuhan mengasihi Ayub. Saya pikir demikian.